Sampurasun, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Niputu Sri Pratiwi hari ini akan menemani Anda dalam Mimbar Agama Hindu bersama dengan Badan Penyiaran Hindu Provinsi Jawa Barat. Dan hari ini adalah Sabtu 26 November 2022 yang mana sekaligus mengingatkan kita pada hari di mana kita sedang berada di penghujung tahun 2022. Karena sebentar lagi adalah bulan Desember pemirsa. Tentunya saya meyakini di bulan Desember ini sekaligus mengingatkan kita kembali pada momen-momen di mana kita sudah melewati tahun 2022 dengan sangat luar biasa. Baik suka maupun duka yang sudah dilewati oleh pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan. Saya juga percaya tentunya pemirsa memiliki keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di tahun 2023 mendatang. Baik dari cara berpikir, berbicara maupun berperilaku. Dan tentunya untuk menjadi pribadi yang lebih baik di tahun mendatang, kita perlu memiliki pedoman dan juga adanya tatanan yang nanti akan membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan tentunya itu sangat sejalan dengan tema yang akan kita angkat pada hari ini, yaitu mewujud nyatakan ajaran Hindu dalam keseharian. Baik pemirsa, dalam membahas tema ini lebih dalam, tentunya di sini sudah ada narasumber yang sangat luar biasa hebat dan sudah berada bersama dengan kita pada hari ini, Profesor Dr. Iketut Atnyana MSI APT. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Mbak Tiwi. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Jadi, Profesor Dr. Iketut Atnyana MSI APT adalah Ketua Prajaniti Provinsi Jawa Barat dan juga merupakan Dekan Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung. Sebelumnya sudah saya sampaikan mengenai kaitan antara topik yang akan kita bahas kali ini, dan sekaligus saya juga ingin mengetahui lebih lanjut, kira-kira kenapa nih Prof tema ini dibahas pada hari ini? Ya, terima kasih Mbak Tiwi. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi pemirsa Bandung TV yang berbahagia. Terima kasih atas kepercayaannya pagi ini untuk memaparkan atau berbagi mengenai penyejuk Dharma. Saya mengambil topiknya adalah mewujud nyatakan ajaran Hindu dalam keseharian. Ada orang mengatakan segala bentuk ide kreatif dan inovasi hanya dalam wacana atau diskusi adalah sebuah kegaduhan, bahkan ilusi kalau tidak diwujud nyatakan. Maka dengan penuh kesadaran saya mengangkat ini, bagaimana ajaran-ajaran suci yang kita yakini itu dapat mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling halus sekalipun untuk kita implementasikan dalam keseharian kita. Itulah secara sadar saya ingin mengangkat topik itu dalam kesempatan yang berbahagia ini. Baik, tentunya ini adalah topik yang sederhana tetapi sangat implementatif dalam kehidupan keseharian masyarakat, terutama umat Hindu ya Prof. Bisa dijelaskan lebih lanjut Dok mengenai topik ini? Ya, saya mengawali dari apa tujuan dari kelahiran kita. Sekali lagi, sastra suci Hindu mengatakan Moksartam Jagadita Yacaiti Dharma. Itulah tujuan dari kelahiran kita, di mana maknanya adalah untuk mencapai kesejahteraan duniawi atau kebahagiaan duniawi atau jagadita, dan juga pembebasan atau moksa. Dan adanya tuntunan itu, maka selanjutnya saya mencari lebih jauh bahwa Hindu penuh dengan ajaran-ajaran suci dan tuntunan-tuntunan yang terbungkus di dalam berbagai simbolisasi-simbolisasi upacara seperti yang kita saksikan di depan ini, dan kemudian di dalam kidung-kidung indah, mantra dan doa, bahkan juga tanpa sarana sekalipun dalam hening meditasi yang penuh dengan makna. Dan itulah
yang coba saya cari terus-menerus bagaimana kita menerjemahkan dalam keseharian kita. Baik, berarti banyak sekali simbol sederhana yang bisa kita terjemahkan untuk menuntun kita dalam kehidupan keseharian. Betul. Kemudian tadi juga sudah disampaikan mengenai Jagadita dan Moksa. Sementara pihak lain atau saudara-saudara di luar Hindu mengatakan bahwa umat Hindu hidup membelakangi dunia. Mengenai pernyataan tersebut, bagaimana menurut Profesor? Sama sekali kurang tepat ya pernyataan itu, karena tadi kembali tujuan kita ada dua kata kunci yang penting, yaitu Jagadita dan Moksa. Terutama aspek yang pertama, yaitu Jagadita, yang bermakna kesejahteraan dunia atau kebahagiaan duniawi. Artinya kita sama sekali tidak membelakangi dunia, justru terjadi harmonisasi dan keseimbangan. Dan itu diterjemahkan lebih lanjut di dalam ajaran suci kita, namanya Catur Purusa Artha. 4 tujuan hidup kita, yaitu Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Jadi aspek yang pertama adalah landasannya. Jadi dengan Dharma atau kebenaran, kita mencapai tujuan hidup yang 3 berikutnya, yaitu Artha dan Kama serta Moksa. Nah, aspek yang kedua dan yang ketiga ini adalah yang berkaitan dengan duniawi. Sedangkan aspek yang keempat, yaitu moksa atau pembebasan, adalah yang paling akhir. Jadi, sekali lagi saya katakan bahwa kita menyeimbangkan antara kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita kemudian. Seperti itu. Baik, ada bentuk keseimbangan yang selalu berupaya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Mungkin bisa diberikan contoh nyata yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, Prof, mengenai hal tersebut. Ya, dan selanjutnya saya ingin memaparkan bagaimana kita mencapai Jagadita, kan demikian. Jadi tidak hanya sebatas slogan atau tema bahwa kita ingin mencapai Jagadita atau kebahagiaan dunia. Maka secara sederhana kita mempunyai ajaran suci berikutnya yang namanya Trihitakarana. Tri itu 3, hita itu kebahagiaan, dan karana itu penyebab. Jadi 3 penyebab kebahagiaan. Jadi sangat sejalan sekali dengan tujuan kita, itu Jagadita. Nah, apa yang disebut dengan 3 penyebab kebahagiaan? Yang pertama adalah hubungan kita secara harmonis antara kita manusia dengan Sang Pencipta. Kita menyebutnya Ida Sang Hyang Widiwasa, ya. Kemudian aspek yang kedua adalah hubungan manusia dengan manusia. Dan aspek yang ketiga adalah hubungan manusia dengan alam semesta dan lingkungannya, kan seperti itu. Jadi aspek yang pertama, kita akan mendapatkan apa? Kebahagiaan spiritual. Karena kita menyadari betul kehadiran kita di duniawi ini sudah ada sejauh sebelumnya eksistensi atau keberadaan yang lain. Dan kita menyebutnya Tuhanlah yang menciptakan ini. Maka kita perlu melakukan hubungan yang harmonis antara kita dengan Tuhan. Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan spiritual. Aspek yang kedua, yaitu adalah hubungan manusia dengan manusia. Apakah dengan anggota keluarga kita, tetangga kita, lingkungan masyarakat di sekitar kita, tempat kerja maupun lingkungan sosial yang lain. Apa yang kita dapatkan dari sini? Kita akan mendapatkan kebahagiaan sosial. Dan jangan lupa, semua manusia ini hidup di bumi, yaitu merupakan lingkungan hidup kita, kan. Kita makan di sini, tidur di sini, kemudian berkreasi juga di bumi, kan demikian. Maka kita perlu memelihara hubungan kita dengan alam lingkungan kita. Apa yang kita dapatkan? Yaitu kebahagiaan ekologis. Itu. Jadi kita perlu merawat bumi ini secara harmonis. Maka kita tidak hanya berhubungan secara vertikal, yaitu dengan Tuhan, hubungan secara horizontal dengan manusia, tapi berhubungan juga dengan alam sekitar kita. Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan spiritual, kebahagiaan sosial, dan kebahagiaan ekologis. Kira-kira demikian.
Baik, berarti banyak sekali kaitan dari penerapan Trihita Karana yang bahkan kita bisa lihat dari semenjak kita bangun pagi ya Prof, sampai Betul dengan sekali. kita tidur kembali, dan pada saat kita tertidur pun ada banyak sekali hal-hal yang terjadi yang mencerminkan Trihita Karana ini. Nah, mengenai Trihita Karana, ada hal menarik yang ingin saya ketahui nih. Saya ingin mengetahui pandangan Prof Anyana mengenai apakah Trihita Karana ini sebaiknya kita sosialisasikan kepada saudara-saudara kita di umat lain, atau mungkin cukup kita ketahui sendiri. Namun sebelum kita mengetahui jawaban dari Prof Anyana, kita akan simak jeda pariwara berikut ini. Waduh, kusutnya mukamu bang. Iya nih, kusut kayak gambar TV di rumahku. Aha, nonton di rumah pakai Nusantara Siben. Hah? Nusantara Siben? Gambarnya bening, sinyalnya mulus. Produk baru dari Transvision Nusantara. Nikmati tayangan seru yang lebih ekonomis untuk keluarga di rumah. Ayo beli paket Nusantara Siben di dealer resmi di kota Anda. Punya Transvision. Waspada bakteri dan virus di sekitar kita. Virus corona telah menjangkit ribuan orang dan telah menyebar ke 16 negara. Bagaimana mencegah tertular virus corona ini? Menggunakan masker saja tidak cukup untuk mencegah penyebaran virus corona. Karena ukuran virus corona yang hanya sekitar 0,1 mikron, tidak dapat dihadang oleh masker umum yang hanya dapat menyaring partikel berdiameter 0,3 mikron. Kita juga harus sering mencuci tangan dengan bersih, juga menghindari kontak fisik dengan orang yang sakit, dan lengkapi asupan untuk meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengonsumsi MyBio Susu Kolostrum. Karena MyBio Susu Kolostrum sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, membantu proses penyembuhan, serta proses pertumbuhan. Dengan rutin mengonsumsi MyBio Susu Kolostrum, akan membantu mencegah tubuh kita tertular dari serangan virus penyakit yang berbahaya. MyBio Susu Kolostrum. Start your healthy life today. Dapatkan susu MyBio yang asli di outlet berikut. Hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Changjiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun ayam, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal yang diolah secara higienis dan modern dan juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Changjiang TCM buka praktek setiap hari dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Changjiang TCM beralamatkan di Jalan Raya Barat Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya pas di samping Bank Mandiri KJP Wanayasa atau di depan Bank BJB KJP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 087879895999. Bebaskan kacamata Anda bersama Klinik Pengobatan Herbal Changjiang TCM.
Pemirsa, kembali bersama saya Niputu Sri Pratiwi dalam Mimbar Agama Hindu bersama Badan Penyiaran Hindu Provinsi Jawa Barat. Dan masih hadir di sini Prof. Adnyana yang sudah siap untuk menyambung pembicaraan kita sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai Trihita Karana dan tadi terbesit pertanyaan, apakah Trihita Karana ini baik untuk diperkenalkan atau disosialisasikan kepada saudara-saudara kita di luar umat Hindu. Baik, langsung saja kita dengarkan pendapat dari Prof. Adnyana. Bagaimana menurut Prof. Adnyana mengenai hal ini? Terima kasih Tiwi. Kalau saya lebih memilihnya dalam mengajarkan atau menularkan sesuatu yang baik kepada orang lain adalah dengan memberikan contoh. Jadi ada yang disebut dengan learning by doing. Belajar dengan melakukannya. Maka apa yang kita yakini benar dan baik, yaitu tadi hubungan kita ke atas, hubungan kita secara horizontal, dan hubungan kita ke alam sekitar kita, dan itu baik dan akan juga menyebabkan kita memperoleh kebahagiaan, maka mulailah dari diri kita. Jadi bagaimana kita memelihara harmonisasi ke atas, horizontal maupun ke bawah, dan itu kita berikan contoh. Salah satunya terjemahannya itu adalah dalam perayaan Hari Raya Nyepi. Bagaimana kita memelihara alam kita dengan sehari untuk hening, tidak melakukan kegiatan, dan apa yang kita nikmati. Berbagai keuntungan-keuntungan seperti udara yang bersih, kemudian lepas sehari dari kebisingan, dan itu langsung tidak langsung akan memberikan pelajaran bagi lingkungan sekitar kita, bahwa inilah manfaatnya kita melakukan atau mengimplementasikan ajaran Trihita Karana. Itu salah satu contohnya kira-kira. Baik, berarti dengan memberikan contoh tentang perilaku yang sekaligus menerapkan Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan bisa menularkan perilaku positif bagi umat lain yang ada di sekitar kita. Kemudian Prof, mengenai bagaimana umat Hindu melaksanakan Trihita Karana, apakah ada pedoman tersendiri atau mungkin ada rumusan tersendiri yang biasa kita lakukan sehari-hari? Kembali kepada Hindu, lebih tepatnya adalah tuntunan hidup atau way of life, kan seperti itu. Maka bagaimana selanjutnya kita menerjemahkan Trihita Karana ini? Maka dalam Hindu ada namanya 3 kerangka dasar Hindu, yaitu berbasis upacara, dan kemudian yang kedua adalah etika susila, dan yang ketiga adalah tatua atau filosofi. Nah, dalam tataran upacara ini memberikan kita hubungan pada ketiga aspek tersebut, baik kepada Tuhan, Sang Pencipta, kemudian kepada sesama manusia, dan juga lingkungan alam sekitar kita. Kenapa? Di dalam melakukan kegiatan upacara, selain untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta, juga melibatkan banyak orang, baik itu Sang Yajamana, Sarati Banten, dan orang-orang di sekitar kita yang membantu kita dalam proses upacara. Jadi ketiga aspek hubungan itu kita mendapatkannya. Kemudian yang kedua adalah etika sosial. Ini lebih dominan aspek hubungan antar manusia. Bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita berkomunikasi, kemudian saling bertoleransi dan empati, ya. Dan kemudian yang ketiga adalah aspek filosofi atau tatua. Dan apa maknanya ini? Ini akan memberikan makna yang lebih hakiki terhadap seluruh aspek-aspek kehidupan yang kita lakukan, baik di dalam berupacara, beraktivitas, maupun dalam berinteraksi. Inilah kerangka dasar di dalam Hindu untuk menerjemahkan Trihita Karana tersebut. Jadi tuntunan berikutnya dalam upacara banyak sekali. Ada kitab mulai dari Sruti, Sumerti, Purana, maupun kitab-kitab turunannya. Itu dalam aspek upacara. Dalam aspek etika sosial, mulai dari yang paling sederhana yaitu Trikaya Parisuddha, yaitu 3 perilaku yang baik, baik dalam tindakan, baik itu dalam berkata-kata maupun dalam berpikir. Kemudian kita mempunyai yang namanya Catur Paramita, 4 sikap utama, dan banyak lagi tuntunan-tuntunan etika sosial yang lain. Demikian juga
dalam memaknai lebih dalam dan lebih hakiki dari semua aspek tersebut, kita mempunyai landasan filosofi yaitu tatwa. Sebutlah dua contohnya seperti siwa tatwa atau jenana tatwa. Itu kita akan memahami lebih jauh apa hakikat dari kita berupacara maupun dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Seperti itu. Oke, ini menarik sekali Prof, karena ternyata ada 3 kerangka dasar yang kemudian menerjemahkan Trihita Karana ini. Ada 3 poin atau ada 3 bagian, ada upacara, etika, dan tatwa. Kemudian menurut Prof Adnyana, apakah ada salah satu dari ketiga bagian ini yang harus kita kuasai terlebih dahulu, atau mungkin ada rumusan lainnya, Prof? Ya, dalam manajemen modern, jadi banyak yang mengedepankan aspek yang kedua, yaitu etika sosial. Jadi sama ketika kita baru lahir dan masih bayi dan anak-anak ketika mulai belajar, maka bagaimana sebaiknya kita memanggil orang tua kita, ya, bukan dengan sebutan nama langsung, tapi dengan nama yang paling disukai oleh yang akan dipanggil. Contohnya adalah bunda atau papa. Ini adalah etika-etika dasar yang kita mulai, dan kemudian mulai beranjak dewasa kita berinteraksi. Bagaimana kita memanggil kakak atau saudara kita yang lebih tua. Demikian juga memanggil saudara dari bapak atau ibu, kemudian orang tua kita yang lebih tua. Itu ada etika-etika dan tata kramanya. Jadi diawali dengan etika sosial. Kemudian baru kita diperkenalkan dengan aspek upacara yang lebih sederhana atau yang paling sederhana. Contohnya katakanlah bagaimana membuat kuangen, bagaimana membuat canang, bagaimana membuat. Berikutnya setelah memahami itu, kita mulai aspek-aspek yang lebih kompleks. Baru terakhir kita akan dituntut dan didorong untuk memahami kedua aspek tersebut. Mengapa kita harus mempunyai etika sosial di dalam bergaul? Mengapa kita harus berupacara atau beriadnya? Apa makna dari itu? Maka kita akan didorong ke aspek yang ketiga, yaitu aspek filosofi dan tatwa. Seperti itu. Baik, sudah disampaikan oleh Prof Adnyana bahwa yang bisa menjadi jalan pertama untuk kita tempuh adalah dengan mulai dari etika dulu, karena itu yang paling dekat dengan kehidupan keseharian kita. Namun Prof, banyak yang sepakat bahwa yang namanya manusia pasti tidak luput dari kesalahan. Bagaimana apabila dalam penerapannya ternyata ada hal-hal yang keliru atau mungkin tidak tepat dilakukan oleh umat manusia yang berkaitan dengan penerapan hal tersebut, Prof? Ya, jadi saya ingat dari ucapan Swami Vivekananda, ya, kita berangkat dari kebenaran menuju kebenaran, ya. Jadi berlandaskan itu, maka ada ruang-ruang belajar lebih lanjut ketika kita melakukan kekeliruan atau kesalahan, ya, di dalam praktek kita keseharian, baik itu dalam bergaul maupun dalam melakukan upacara. Maka tetap ada ruang-ruang perbaikan untuk kita belajar lebih lanjut, sehingga kita lebih memahami mana yang lebih tepat dan mana yang lebih baik. Jadi jangan khawatir, tetap ada ruang belajar di sana, seperti itu. Baik, berarti dalam setiap proses yang kita lakukan dalam menerapkan 3 kerangka dasar ini tentu selalu ada upaya dan ruang untuk memperbaiki. Kemudian pada bagian tatwa, Prof, ada banyak sekali mungkin hal-hal secara teori atau secara materi yang belum dikuasai oleh saudara-saudara kita, baik terutama di umat Hindu, ya. Apakah wajib untuk kita benar-benar mengetahui setiap detail dari makna-makna yang tertuang dalam tatwa tersebut, Prof? Menurut saya sangat perlu. Karena apa? Ketika pertama kita mulai sekedar meniru, ya, dan tentu dengan kesenangan dan kegembiraan kita peroleh ketika meniru sesuatu, maka kita ingin mencari lebih jauh apa sih makna dari setiap praktek-praktek keagamaan atau upacara-upacara yang kita lakukan. Maka kita akan tergerak secara sadar untuk mencari maknanya lebih jauh, dan kemudian kita ketika mendapatkan makna atau filosofi di balik semua aktivitas kita, baik itu secara superficial maupun secara lebih
dalam, maka kita akan jauh lebih meyakini. Dan apa yang kita dapatkan di sana? Sebuah kebahagiaan yang hakiki. Nah, untuk ini kita perlu memahami yang namanya pengetahuan yang utuh, atau dalam sastra suci kita disebut dengan samya jenana. Nah, satu syarat penting dari untuk memperoleh pengetahuan yang utuh atau samya jenana itu adalah jangan pernah berhenti belajar. Ya, dan kemudian kalau untuk samya jenana ini kita lebih jauh mengatakan di dalam referensi modern menyebutnya adalah vertikal literasi. Saya memperpendeknya menjadi 3H. H yang pertama adalah head, H yang kedua adalah heart, kemudian H yang ketiga adalah hand. Jadi tidak cukup dengan 1H atau 2H, kita harus memahami 3H untuk mendapatkan samya jenana atau pengetahuan yang utuh. Jadi H yang pertama yaitu head, yaitu terkait dengan kecerdasan atau intelektualitas. Ya. Kemudian kita turunkan H tersebut ke dalam heart, yaitu dalam hati. Turunannya, terjemahannya berupa kasih sayang, cinta kasih, toleransi, empati, dan lain sebagainya yang sejenis itu. Apakah sudah cukup? Belum. Untuk mendapatkan pengetahuan yang utuh, kita perlu H yang ketiga yaitu hand. Menerjemahkan dalam pelayanan nyata semua bentuk kecerdasan tadi, dan juga toleransi, cinta kasih, empati, dan lain sebagainya tadi di dalam pelayanan nyata. Itulah yang disebut dengan samya jenana atau vertikal literasi. Baik. Ini adalah istilah baru yang saya sendiri sebenarnya baru pertama kali dengar, Prof, mengenai vertikal literasi. Mungkin bisa dibantu jelaskan mengenai contoh yang kita sering temui sehari-hari mengenai vertikal literasi ini, Prof. Iya, jadi sebenarnya dalam ajaran suci kita juga mempunyai padanannya yang kita sebut dengan tri pramana. Ya, 3 cara mendapatkan kebenaran, yaitu agama pramana, kemudian anumana pramana, dan yang ketiga adalah pratyaksa pramana. Agama pramana adalah bagaimana kita mendapatkan pengetahuan tersebut, mulai dari membaca buku-buku suci, mendengarkan ajaran-ajaran suci dari guru-guru suci kita, itu yang pertama. Dan kita memerlukan yang kedua yang namanya anumana pramana, mulai melakukan analisa, berbagai analisis, kemudian mencari perbandingan-perbandingan sehingga kita lebih bisa memahami dan mengerti serta meyakini dari agama pramana tadi menuju anumana pramana. Dan kemudian jangan lupa aspek yang ketiga yaitu pratyaksa pramana, yaitu melakukan dan melaksanakan sendiri sehingga kita mengalami apa yang disebut dengan pengetahuan tersebut. Dan itulah yang disebut dengan pengetahuan yang utuh, yang dalam referensi modern disebutnya vertikal literasi. Nah, saya ambil contoh adalah pada satu kasus kelaparan, katakanlah demikian. Jadi ketika kita melihat tetangga kita mengalami kelaparan, maka dengan kecerdasan kita, H yang pertama, yaitu menurut teori dari agama pramana bahwa kelaparan itu disebabkan oleh kekurangan glukosa darah di dalam tubuh kita, sehingga kita mengalami rasa lapar, kemudian kepala kita pusing, tidak bisa konsentrasi. Pertanyaan selanjutnya, apakah rasa lapar kita hilang ketika kita mampu membahas secara teori bahwa lapar itu disebabkan oleh kekurangan gula di dalam darah kita? Tentu tidak, ya kan? Maka kita lanjut aspek yang kedua, yaitu anumana pramana dan juga heart. Bahwa kita mulai menghibur tetangga kita yang kelaparan, sabar ya, mudah-mudahan nanti ada yang menolong, tabah. Mungkin bisa menghiburnya kurang lebih 3-5 menit. Kita tahan terhadap rasa lapar. Pertanyaan berikutnya, apakah rasa lapar kita hilang? Tidak. Maka 5 menit berikutnya kita akan tetap lapar. Maka kita memerlukan H yang ketiga yaitu hand, yaitu pratyaksa pramana. Harus ada orang yang ke dapur mengambilkan nasi dan memberikan nasi kepada tetangga kita untuk dikonsumsi atau dimakannya. Dengan demikianlah rasa lapar itu akan hilang. Jadi harus ada menerjemahkan secara nyata
bagaimana rasa lapar yang kekurangan gula di dalam darah kita, dan kemudian dengan empati kita lanjutkan dengan tindakan nyata memberikan makanan. Dan itulah yang disebut dengan samya jenana atau vertikal literasi. Kira-kira demikian. Head, heart, dan hand itu sangat implementatif untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang diistilahkan vertikal literasi. Kemudian pada beberapa kasus ada umat kita yang hidup di lingkungan yang kesulitan mendapatkan akses literasi mengenai fatwa yang kita pelajari sehari-hari, dan kemudian bersentuhan langsung dengan berbagai simbol yang kita pelajari atau kita percayai dalam umat Hindu. Kemudian dalam kondisi seperti itu, Prof, bagaimana cara orang-orang yang ada dalam kondisi seperti itu untuk mendekatkan diri dengan simbol-simbol yang kita percayai ini? Sekali lagi saya katakan kunci yang pertama adalah jangan pernah berhenti belajar. Jadi ada yang mengatakan long life learning. Jadi belajar sepanjang hayat. Apalagi dengan zaman sekarang yang disebut dengan revolusi industri 4.0. Bahwa dengan teknologi informasi kita dapat mengakses segala kejadian-kejadian global yang terjadi di belahan dunia sana dengan begitu cepatnya. Namun, tadi catatan yang pertama adalah belajar. Catatan yang kedua, kita juga mempunyai tuntunan dari sastra suci kita yang disebut dengan wiweka. Kalau mungkin zaman sekarang adalah filtrasi. Bagaimana kita memfilter mana informasi-informasi yang baik dan benar, mana informasi-informasi yang keliru dan kurang tepat. Sekali lagi wiweka itu kita dapatkan dengan apa? Belajar, dan belajar terus. Seperti itu. Jadi poinnya adalah kita bisa dapat belajar di mana saja. Baik kepada siapa saja, di mana saja, apa saja, dan kapan saja. Maka saya ingat pesan dari almarhum Bob Sadino adalah jangan lupa mengosongkan isi gelas kita. Maka apabila kita siap untuk belajar, maka gelas kita akan terisi lagi dan terisi lagi. Sekali lagi, belajar, wiweka, dan kosongkan gelas kita. Maka kita akan siap belajar kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Salah satu pernyataan menarik yang tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Adnyana adalah mengenai wiweka atau belajar, dan termasuk salah satunya adalah belajar untuk memfilter informasi terutama yang kita terima di media sosial yang berbau teknologi supaya kita bisa mendapatkan akses informasi yang benar. Nah, kalau seandainya kita sebagai orang yang melihat ada informasi yang salah di sosial media yang berkaitan dengan ajaran-ajaran Hindu yang kita lihat sehari-hari, bagaimana langkah yang kita bisa lakukan, Prof, untuk bisa meluruskan hal-hal yang salah tersebut? Ya, kembali saya ingat satu pesan bijak adalah tidak ada sesuatu kebetulan di alam semesta ini. Mungkin termasuk pertemuan saya dengan Mbak Tiwi di media ini. Ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang mungkin keliru menurut kita, artinya kita mempunyai kesempatan dan kewajiban untuk memperbaiki. Maka Trikaya Parisuda menjadi sangat penting. Bagaimana kita memperbaiki sesuatu yang keliru sehingga yang diperbaiki merasa tidak dihakimi atau dihukum, ya. Maka poin yang kedua yaitu komunikasikan dengan baik, dengan cara yang tepat dan benar, maka astungkara. Jadi orang yang ingin kita perbaiki, kondisi yang ingin kita perbaiki akan bisa kita perbaiki dengan baik dan lancar. Saya pikir seperti itu kira-kira. Jadi adalah merupakan kewajiban dan media kita untuk mendapatkan pahala untuk melakukan proses perbaikan-perbaikan tersebut. Oke, berarti ketika kita melihat adanya kekeliruan yang kita lihat dan kemudian itu adalah sebuah simbol alam mungkin ya, bahwa kita memiliki kewajiban untuk meluruskan hal tersebut. Berarti ini adalah hal yang wajar saja dilakukan apabila ada yang berusaha meluruskan ya, Prof ya. Berarti tidak memandang siapapun. Kita generasi muda yang mungkin dipandang sebagai
mungkin dipandang sebagai anak kecil tahu apa sih, masih muda tahu apa sih, berarti tidak masalah bagi kita untuk membantu meluruskan tersebut ya. Betul, seperti saya katakan tadi, kita harus siap belajar kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Baik itu kepada anak kecil, kemudian alam di sekitar kita, ya, dan kepada apapun yang kita temukan. Asal satu catatan tadi adalah kita siap mengosongkan isi gelas kita. Maka kita akan bisa mengisinya dengan filter tadi, mana yang harus kita isi, mana yang perlu kita tidak isi, seperti itu kira-kira. Baik, kalau menurut Prof. Adnyana sendiri, kira-kira di rentan usia berapa sih yang paling sesuai atau yang paling cocok untuk kita berikan ajaran agama khususnya tatua, Prof? Nah, kalau demikian saya melihat juga di dalam ajaran suci kita, tahapan-tahapan kita belajar. Jadi ketika usia 0 tahun sampai umur kira-kira 5 tahun sebelum menginjak usia sekolah, itu dibaratkan anak kita adalah raja. Maka kita adalah pelayan dari raja tersebut. Artinya memberikan segala sesuatu yang baik menurut kita, baik itu ajaran-ajaran agama, kemudian keterampilan-keterampilan hidup, ya, jadi life skill dan lain sebagainya pada saat usia 0 sampai menjelang usia sekolah yang kita harus siap melayani yang kita anggap raja itu. Kemudian masuk pada tahapan usia sekolah sampai SMA, anak kita adalah pembantu, ya, maka kita di sana harus siap memberikan perintah atau komando atau instruksi kepada pembantu untuk melakukan yang baik. Di sana proses belajar yang sangat intens untuk dia mulai mengenal kewajiban dan tanggung jawabnya untuk siap mandiri ketika memasuki tahapan yang ketiga, yaitu ke tahapan perguruan tinggi sampai menjelang menikah. Dia adalah teman. Jadi proses pembelajarnya sudah sejajar, tidak lagi vertikal. Jadi kita berkomunikasi dengan anak kita secara kolegial, ya, mana yang baik menurut dia, mana yang tidak baik menurut dia, dia sudah mampu memutuskan dengan WWK dia. Kemudian selanjutnya adalah sudah seperti saudara sendiri. Kira-kira demikian proses belajarnya. Jadi proses belajar pada 0 sampai usia sekolah itu adalah bagaimana kita melayani seorang raja atau seorang ratu. Kemudian belajar yang berikutnya adalah perlakukan dia seperti pelayan dalam tanda kutip. Kita berikan dia perintah yang baik menurut kita, komando, instruksi, dan cara-caranya melakukan. Dan yang ketiga adalah proses yang sejajar atau horizontal yang disebut dengan kolegial, seperti itu kira-kira. Dapat disimpulkan bahwa setiap fasenya memiliki proses belajarnya masing-masing. Baik, banyak sekali pandangan baru yang kita dapatkan dari Prof. Adnyana yang tentunya sangat implementatif untuk kehidupan sehari-hari. Pemirsa, di segmen berikutnya nanti kita akan masih bahas mengenai topik yang kita bahas hari ini, yaitu mengenai mewujud nyatakan ajaran Hindu dalam keseharian. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan saksikan jeda pariwara berikut ini. Budaya menarik yang sangat sayang untuk dilewatkan. Saksikan Mandala Wangi setiap Senin pada pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Waduh, kusutnya mau kamu bang. Iya nih, kusut kayak gambar TV di rumahku. Aha, nonton di rumah pakai Nusantara Siben. Hah? Nusantara Siben? Gambarnya bening, sinyalnya mulus.
baru dari Transvision Nusantara. Nikmati tayangan seru yang lebih ekonomis untuk keluarga di rumah. Ayo beli paket Nusantara C-Band di dealer resmi di kota Anda. Punya Transvision. Pemirsa, masih bersama saya Niputu Sri Pratiwi dalam Mimbar Agama Hindu. Jadi hari ini kita masih bersama dengan Prof. Atnyana dan kita akan melanjutkan perbincangan kita pada hari ini mengenai mewujud nyatakan ajaran Hindu dalam keseharian. Saya ingin berbicara mengenai pengalaman saya pribadi ya Prof. Saya mendapatkan berbagai hal mengenai ajaran Hindu itu dimulai dari keluarga dan juga dari lingkungan pendidikan. Namun terus terang mengenai tatua itu saya banyak dapatkan di lingkungan sekolah karena di sana biasanya dijelaskan lebih detail mengenai hal-hal yang menjadi ajaran dari Hindu. Nah, menurut Prof. Atnyana sendiri, kira-kira yang lebih efektif itu yang mana, Prof? Dari lingkungan yang ada di rumah atau dari sekolah? Dua-duanya. Dan itu harus, dan sebenarnya ada aspek yang ketiga dan keempat lagi. Maka ajaran suci kita mengenal namanya catur guru. Guru yang pertama adalah guru rupaka, yaitu orang tua yang melahirkan kita, yang mengajarkan kita mulai dari kita baru lahir, bahkan di dalam kandungan sekalipun. Itu ada secara tersurat maupun tersirat ajaran-ajaran yang diberikan kepada kita ketika masih di dalam kandungan. Dan kemudian sampai kita menjelang menikah, itu tetap peran dari orang tua, yaitu guru rupaka kita, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah guru pengajian, yaitu guru-guru yang mengajarkan kita tentang parawidya dan aparawidya, baik itu di sekolah agama maupun di sekolah-sekolah reguler seperti itu. Kita akan mendapatkan keterampilan-keterampilan hidup, sains, teknologi, dan juga ajaran-ajaran agama. Itu yang kedua, yaitu guru pengajian. Kemudian kita juga pembelajaran lebih lanjut adalah guru wisesa, yaitu dari pemerintah, mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan pada lingkungan global. Ya, kita mempunyai guru yang namanya guru wisesa yang memberikan aturan-aturan hidup, bagaimana kita berinteraksi, hidup berdampingan dengan tetangga, dengan masyarakat sekitarnya. Itu juga kita harus taati. Dan yang keempat adalah swadhyaya. Apa itu guru swadhyaya? Swa itu diri, dhyaya itu di dalam. Sebenarnya guru yang keempat itu tidak jauh-jauh. Selama ini kita memang mengasosiasikan guru swadhyaya adalah Ida Sang Hyang Widi atau Tuhan yang Maha Pengasih, kan. Dan itu ada di mana? Ada di dalam diri. Itulah yang disebut dengan guru swadhyaya. Nah, aspek yang keempat inilah kita akan banyak mendapatkan aspek dari filosofi atau tatwa dari ajaran-ajaran suci Hindu. Maka sering-seringlah masuk ke dalam diri, yaitu untuk bertemu dengan guru yang keempat kita, yaitu guru swadhyaya. Kira-kira demikian. Catur guru, demikian yang disampaikan oleh Prof. Atnyana. Kemudian bagaimana jika salah satu guru ini mungkin mengalami kekeliruan atau mungkin melakukan kesalahan? Apakah kita sebagai yang melihat bisa menegur atau mungkin melakukan evaluasi terhadap kesalahan itu, Prof? Pendapat saya, kalau ada hal yang demikian, itu bisa dikatakan itu bukanlah guru. Kenapa? Karena makna dari guru itu adalah yang menghilangkan kegelapan. Jadi orang yang mampu menghilangkan kegelapan, itulah yang layak disebut guru. Jadi kalau ada orang-orang yang sampai melakukan kekeliruan atau kesalahan, mungkin tidak layak lagi disebut dengan guru. Karena jangankan menghilangkan kegelapan orang lain, kegelapan dirinya sendiri pun belum tentu bisa dia hilangkan. Maka
belum layak disebut dengan guru, seperti itu. Kemudian pada implementasi dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ada pesan dari Prof. Adnyana tentang bagaimana cara menghilangkan kegelapan tersebut, Prof. Ya, kalau saya kuncinya adalah belajar, karena yang perlu juga kita pahami, mengapa belajar? Karena kita akan mendapatkan pengetahuan di sana. Jadi kembali lagi pada pengetahuan yang utuh, yaitu Samya Jenana. Maka saya ingat dengan ajaran suci kita ada yang disebut dengan training ibu. Ibu yang pertama adalah ibu yang melahirkan kita, yaitu orang tua kita, ya kan? Ibu yang kedua adalah ibu yang menghidupi kita. Siapa itu? Ibu Pertiwi. Sekali lagi saya katakan, semua umat manusia ini dihidupi oleh bumi. Dia tidur, dia bercocok tanam, beraktivitas, bekerja, berkreasi di atas bumi ini. Maka kita perlu menghormati ibu yang kedua, yaitu Ibu Pertiwi. Nah, ibu yang ketiga adalah ibu yang membebaskan kita. Siapa ibu yang membebaskan kita? Yaitu Jenana, pengetahuan. Ya, jadi maka sekali lagi kuncinya adalah yang pertama adalah pengetahuan. Karena dengan pengetahuan yang benar atau jenana inilah kita akan mampu membebaskan diri kita dari segala keterikatan. Seperti aspek dari tujuan kelahiran kita yang kedua, yaitu moksa. Maka dengan pengetahuanlah kita akan mencapai pembebasan. Kira-kira demikian. Berarti dapat kita simpulkan bahwa pengetahuan memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menuntun kita berperilaku yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, pertanyaan terakhir nih Prof. Kira-kira apa nih pesan-pesan yang ingin Prof. Adnyana sampaikan kepada khususnya generasi muda yang sedang menyaksikan saat ini? Jadi pesan saya sederhana, seperti topik yang sederhana yang saya angkat, yaitu mewujud nyatakan ajaran Hindu dalam keseharian kita. Maka pesan saya adalah, marilah kita mulai mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ajaran-ajaran suci Hindu yang kita yakini, mulai dari yang paling sederhana, yaitu Trikaya Parisuddha, Wasudewa Kutumbakam, Tatwamasi. Bagaimana aku adalah engkau. Jadi tidak hanya hubungannya antara manusia dengan manusia, tapi dan manusia dengan seluruh isinya, bahwa kita adalah satu. Wasudewa Kutumbakam atau Tatwamasi. Jadi hal yang paling sederhana dan yang paling mudah dan tersurat kita lakukan, sampai melakukan hal yang paling halus dan yang tersirat maknanya. Maka kebahagiaan duniawi atau jagatita yang kita harapkan akan dapat kita capai. Maka tentunya secara langsung maupun tidak langsung, aspek yang kedua dari tujuan hidup kita, yaitu moksa, akan dapat kita capai, baik ketika kita hidup maupun ketika kita mengalami kematian, seperti itu. Jadi jangan khawatir bahwa sesuatu itu bukan sangat kompleks atau complicated. Menurut saya kita buat bisa sesederhana mungkin, melakukan hal-hal yang sederhana, sehingga mulai dari menganalisanya secara intelektual, kemudian menerjemahkannya dengan cinta kasih, toleransi, dan empati. Namun jangan lupa aspek yang ketiga, mewujud nyatakan, baik itu dalam berpikir, berkata, maupun berperilaku atau dalam tindakan nyata, seperti itu. Baik, ternyata banyak sekali konsep-konsep sederhana dalam ajaran Hindu yang bisa kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pada akhirnya membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, harapannya dengan adanya momen ini, pertemuan saya hari ini dengan Prof. Adnyana, bisa memberikan pandangan baru bagi
pemirsa yang ada di rumah mengenai bagaimana cara membekali diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik sehingga kita bisa bertutur kata, berpikir dan juga berperilaku yang baik terutama dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Luar biasa sekali, saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Adnyana karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini dan sudah memberikan pengetahuan yang tidak ternilai berharganya, Prof. Dan saya harapkan pengetahuan yang disampaikan oleh Prof. Adnyana bisa memberikan manfaat dan juga dapat diimplementasikan oleh pemirsa yang sedang menyaksikan pada saat ini. Baik, untuk akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Prof. Adnyana atas waktunya dan juga pada hari ini tentunya saya harapkan materi ini bisa memberikan insight yang luar biasa baik dan bisa disebarluaskan oleh pemirsa yang sedang menyaksikan saat ini. Baik pemirsa, pada episode Mimbar Agama Hindu bersama dengan Badan Penyiaran Hindu Provinsi Jawa Barat hari ini, saya Niputu Sri Pratiwi pamit undur diri dan sampai ketemu pada Mimbar Agama Hindu berikutnya. Akhir kata saya aturkan Parame Santi. Om Santi 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 Om.